Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Robot. Ya Robot semua tahu nggak sih apa itu asam dan basa? Nah, sebelum kita belajar aplikasinya, kita harus tahu pengertiannya dulu. Nah ya Robun, karena kita ngomongin asam dan basa, pasti dalam pikiran kita itu adalah pH. Sebenarnya apa sih pH itu? Ada yang tahu? Nah, pH itu artinya power of hydrogen, di mana pH itu untuk menyatakan derajat suatu keasaman atau basa yang ada pada larutan. Ya Rubun, sadar nggak sih ternyata asam itu banyak kita temuin di kehidupan sehari-hari loh. Dimulai dari makanan yang kita makan, minum-minuman, buah-buahan, air hujan, bahkan ada juga dalam tubuh kita. Asam itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada asam organik dan juga asam mineral. Nah, asam organik itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, kalau misalnya asam organik itu contohnya nih kayak dari asam sitrat dari buah jeruk. Tapi senyawa asam ini terbilang lemah. Asam mineral itu berasal dari senyawa asam. Kayak contohnya nih, asam lambung dalam tubuh kita itu merupakan asam mineral. Asam ini tergolong asam yang kuat. Nah, kita masuk ke aplikasi asam basa yang ada di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, aplikasi asam dan basa di kehidupan sehari-hari itu contohnya, kita pertama bahas asam dulu nih. Asam itu di kehidupan sehari-hari deket aja deh di tubuh kita nih. Di tubuh kita itu kan ada lambung nih. Nah, udah aku bilang tadi kan di awal bahwa asam mineral salah satu contohnya itu ada di asam lambung. So, setiap hari ternyata lambung itu menghasilkan 1 liter cairan lambung. Cairan lambung itu mengandung asam klorida atau HCl. Itulah yang disebut dengan asam lambung. Asam lambung ini bermanfaat untuk pencernaan dan juga mengaktifkan enzim-enzim dalam proses pencernaan. Nah, penyakit mah itu dapat diatasi dengan meminum obat mah. Kenapa sih harus minum obat mah? Karena dalam obat mah itu terkandung senyawa atau zat yang bersifat basa. Contohnya itu bukan contoh sih, dalam senyawa basa tersebut itu yaitu MgOH2 dan AlOH3. Aplikasi asam dan basa di bidang pertanian ini contohnya nih, misalnya kita mau menanam tumbuhan atau menanam sayuran nih. Nah, tapi kan kita harus tahu nih jenis tanahnya itu apa. Nah, kalau misalnya tanah masam, kan pernah dengar kan tanah masam itu apa? Nah, tanah masam itu jika dia tingkat keasamannya semakin tinggi, maka tanah itu juga kesuburannya semakin berkurang. Selain asam, tanah juga bersifat basa, dimana jika tanah itu bersifat basa secara berlebihan, maka bisa mengakibatkan keracunan pada tanaman. Tanah basa dapat dinetralkan dengan cara menambahkan asam organik yang memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi.